Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu bapak guru hebat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cibalong. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya yang telah menyempatkan waktu ikut serta dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sofi Ender Nurhayati, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita senyum dengan lebar selama 30 detik. Semoga dengan senyuman ini membawa keceriaan kita 2 jam ke depan. Amin. Nah, adapun kesepakatan pada forum diseminasi kali ini, silakan kita akan menyepakati dalam kegiatan diseminasi kali ini apa saja yang harus dimasukkan atau dilampirkan selain contoh yang di depan. Misal yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Apakah ada tambahan dari yang lainnya? Silahkan. Mencintai sesama. Ya, ada lagi. Semisal boleh minum, bisa kita masukkan ke dalam kesepakatan forum diskusi. Atau boleh izin ke toilet, kita bisa sepakati. Ataupun boleh yang lainnya. Atau Menerima saran. oke, menerima saran. Terus izin ke toilet. Oke, kita masukkan ya. Oke, berarti menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, boleh izin ke toilet,
boleh minum dan boleh makan makanan ringan. Setuju? Sip, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, dalam budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Nah, yang 6 poin ini yang akan kita bahas ke depan, kita akan diskusikan. Lanjut. Nah, apa itu disiplin positif? Di sini ada yang mengetahui apa itu disiplin positif? Mungkin kita tidak asing ya dengan kata disiplin dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah. Baik guru maupun murid harus mempunyai rasa disiplin. Nah, ternyata disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita tebalkan dalam kehidupan anak di sekolah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Apakah kita sudah menerapkan di SMP Negeri 2 Cibalong ini? Alhamdulillah ya, dengan adanya kegiatan duha bersama, kegiatan ekskul BTP, dan kebiasaan embun pagi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Betul ya. Yang kedua, mandiri. Sesuai dengan moto sekolah kita yaitu mandiri adalah ciri khas kami. Nah, yang selanjutnya berkebinekaan global. Ini saling menghargai baik suku, agama, budaya dan lain-lain. Yang keempat, bergotong royong. Nah, setiap Jumat, setiap akhir bulan kita suka melakukan gotong royong Jumat bersih. Berarti sudah ada ya pembiasaan di sekolah kita. Yang kelima, kreatif, yaitu kita bisa berinovasi dalam proses pembelajaran, sehingga jika kita kreatif, murid pun akan kreatif. Yang terakhir, bernalar kritis. Salah satunya apa Bapak Ibu bernalar kritis? Jadi murid-murid kita bisa menyaring informasi di media sosial, apakah itu hoax atau fakta. Nah, itu salah satu bernalar kritis. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin 1 dan poin 2 ini merupakan motivasi eksternal atau dari luar dirinya. Dan yang ketiga merupakan motivasi internal yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, mana yang harus kita unggulkan atau tebalkan, yaitu poin yang ketiga. Bapak Ibu, jangan terlalu memberi hukuman yang berlebihan ataupun penghargaan yang berlebihan. Memuji dengan berlebihan
tidak baik. Ya, yang harus kita tebalkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, tadi kita sudah menyepakati ya sebelum diskusi hal-hal apa saja yang harus disepakati dalam forum diskusi. Nah, begitu juga di kelas atau sekolah kita harus mengadakan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini berasal dari kesepakatan antara murid dan guru, bukan hanya peraturan yang berasal dari guru atau sekolah. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nanti ada contohnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh keyakinan di sekolah atau kelas. Nah, di sini ketika saya membuat keyakinan di kelas 7A, 7C, 8A, BC ya, Bapak Ibu sudah membaca. Nah, itu salah satu contoh dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu saya buat dengan berdasarkan pendapat dari para siswa sendiri, bukan pendapat dari saya ya. Nah, sehingga kami menyepakati kesepakatan itu dan ditulis dalam kertas pleno. Nah, keyakinannya berupa apa saja? Contohnya di sini, kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Selanjutnya, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas yang dapat dilakukan di kelas masing-masing oleh wali kelas. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi cukup 5-10 saja ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti kumpulkan pendapat dari semua para murid kita, lalu pilih beberapa yang mudah diingat dan bersifat positif. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya, nah, kita adakan tenggat waktu, misalkan dalam 1 bulan diadakan evaluasi apakah keyakinan kelas tersebut berjalan atau tidak ya. Nah, berikut contoh saya dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas 8C pada Selasa minggu yang lalu. Kita simak.
setelah kita tadi menonton video dalam pembuatan keyakinan kelas, ada yang mau ditanyakan terkait misalkan kata-kata apa saja yang harus dituliskan di dalam kertas tadi, atau ada yang mau ditanyakan? Misal kata-kata universal seperti apa yang bersifat positif. Nah, adapun kata-kata universal yang bersifat positif itu, nah, jangan menggunakan kata dilarang atau jangan membuang sampah sembarangan, tapi diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengganggu teman, ganti dengan menghargai sesama teman. Gitu. Kalau bisa, jadi kata-katanya lebih ke arah yang positif. Sudah mengerti belum? Mengerti, Bu. Oke, siap. Sekarang kita isbreaking, coba ibu bapak berdiri dulu semuanya. Ikuti gerakannya. Ini adalah senam dari Pauline. Oke, siap? Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Nah, ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata ya, bukan hanya jangan menjadi seorang murid itu nakal, berarti ada kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi. Apa saja kebutuhannya? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita studi kasus terlebih dahulu. Nah, di sini ada kasus. Ibu Ari, guru wali kelas 8B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu beberapa anak telah mengeluhkan Tiar yang seringkali meminta bakal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ari, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Apa alasan Tiar melakukan itu? Sebelum kita ke slide selanjutnya, apa sih alasan Tiar melakukan sampai merebut makanan temannya? Ada yang tahu? Apa? Ada lagi? Yang punya uang. Yang punya uang. Ada lagi? Kurang perhatian. Kurang perhatian orang tua. Ada lagi? Cari perhatian. Ada lagi? Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, ada alasan Tiar yang pertama, ternyata karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bakal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tiar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, kenapa apa sawe merebut anu rencanganana. Nah, yang kedua, alasan Tiar bisa saja begini. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada
dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi dia adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Betul, tadi kata Ibu udah cari perhatian, ingin diperhatikan temannya dan ingin diperhatikan gurunya serta gurunya. Ternyata alasannya bisa begitu. Ada juga alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Salah satu kebutuhan dasar manusia ternyata ingin berkuasa. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bosan makan siang dan ceplok terus, pengen daging, pengen sayur makannya, mengganggu teman-temannya. Yang terakhir adalah karena ia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, nah maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan senang teman-temannya teh kesel ke dia, terus ekspresi teman-temannya ya. Berarti, nah jika ada murid yang menurut kita nakal, berarti ada salah satu kebutuhan manusia yang belum dipenuhi. Nah, di sini selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru seharusnya bagaimana? Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Lalu di sini posisi kontrol mana seharusnya diambil oleh guru? Manajer, teman, atau penghukum? Mari kita simak 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat merasa bersalah, gurunya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan mengganggu, seharusnya kamu jangan nakal. Betul begitu? Nah, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti ayolah kamu jangan nakal lagi ya. Nah, itu posisi sebagai teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Nanti kalau begitu lagi ke depan Bapak jewer ya, Bapak lihat apakah seminggu ke depan kalian akan berbuat begini lagi? Suka melakukan itu? Berarti sebagai pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu melakukan hal ini? Pernah? Ada alasannya tidak? Pernah? Nah, berarti ibu bapak sudah melakukan posisi sebagai manajer. Terus, nah dalam 5 posisi kontrol ini, selama ini yang dirasa atau dialami ibu bapak ketika mengajar di kelas, coba renungkan dalam diri ibu bapak, posisi manakah yang sering dilakukan? Yang seringnya yang mana? 1, sebagai penghukum. Nah, saya juga selama beberapa tahun mengajar, sebelum belajar mengenai bagaimana seharusnya posisi kontrol dulu, saya sering melakukan posisi sebagai penghukum dan pemantau. Ya, jadi mulai dari sekarang sebaiknya posisi apa yang harus kita lakukan? Sebagai apa? Sebagai manajer. Itu yang paling ideal. Seyogyanya sebaiknya seorang guru melakukan posisi kontrol dirinya sebagai manajer. Lalu apa yang dilakukan seorang manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
dalam 5 posisi kontrol ada apa saja? Masih ingat tadi? Posisi sebagai penghukum, ya, teman, dan manajer. Nah, setelah kita tadi membaca tabel, nah sekarang ada pertanyaan untuk Bapak Ibu guru. Nah, pernyataan-pernyataan di layar ini termasuk sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira siapa yang mengatakannya? Penghukum, teman, atau apa? Buat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, kita lihat apakah jawaban dari Bapak Ibu sudah tepat. Nah, yang pertama betul ya, pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua sebagai penghukum. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Dan yang keenam penghukum. Nah, seperti kata-kata itulah jika kita mengatakan sesuatu kepada murid kita, ya, yang sebaiknya dilakukan apa? Sebagai manajer, dapat menyelesaikan masalah. Nah, posisi kontrol restitusi ini di antara 5 posisi tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kebanyakan jika ada murid yang bertengkar, siapa yang menyelesaikannya? Wali kelas, guru, ya. Nah, seharusnya yang berbuat masalah siapa? Murid. Yang menyelesaikannya juga harus siapa? Murid itu sendiri. Nah, ini melatih kemandirian dan tanggung jawab. Betul? Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid tidak merasa bersalah, tidak merasa disalahkan sebelah pihak, ya. Hubungannya dari posisi kontrol sekarang maju ke segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan makna. Oke, selanjutnya menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Apakah setiap orang pernah berbuat salah? Apakah ibu bapak guru menyatakan pernyataan tersebut kepada siswa saat berbuat salah? Tidak? Pernah tidak? Nah, selanjutnya, jika kita menanggulangi murid yang bermasalah, sebaliknya menstabilkan identitas dengan beberapa pernyataan atau pertanyaan. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi nanti kalau ada kejadian-kejadian khususnya wali kelas, ya, kita coba stabilkan dulu
stabilkan identitas murid dulu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut. Siap Bapak Ibu? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan dan tentu seperti kasus yang tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, adapun pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan ketika memvalidasi tindakan yang salah adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, jadi fungsi tadi di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas salah satunya untuk ini. Ya, nanti kalau anak-anak di dalam kelas gaduh mengganggu temannya, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ya harus tertib, ya tidak mengganggu teman-temannya. Berarti kita ada pembuatannya. Nah, kesepakatan apa yang sudah dibuat? Ya, kita ada alasannya nanti. Berarti betapa pentingnya keyakinan kelas atau sekolah harus dibuat. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Pasti murid sudah tahu peraturan di sekolah. Kalau sekolah sudah membuat peraturan atau keyakinan sekolah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan membuang sampah pada tempatnya, nilainya apa Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang dimunculkan? Kesadaran akan kebersihan. Ya. Terus menghargai sesama teman, nilai positifnya apa? Toleransi antara sesama. Jadi kita harus memunculkan nilai-nilai tersebut. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ketika membuat keyakinan, tanyakan kepada murid, ingin kelas yang seperti apa? Ingin kelas bagaimana agar kalian nyaman, aman, dan tenang dalam belajar. Gitu. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Tanyakan juga ke depannya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Selanjutnya, apa yang kamu rasakan? Tanyakan juga perasaan murid. Perasaan yang sering kamu alami di sekolah, perasaan apa? Senang, sedih, bosan, marah, atau apa? Selanjutnya, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi dari kumpulan tadi, dari menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, itu harus diterapkan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi siswa. Ada berapa tadi segitiga restitusi itu? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya apa? Yang tadi, kamu pernah berbuat salah, tidak apa-apa, manusia tak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tadi caranya bagaimana? Dengan menanyakan atau pertanyaan, apa manfaatnya untuk kamu? Ya, bisa merugikan orang lain ini tidak. Jadi dari jawaban siswa ini kita bisa langsung menanyakan keyakinan. Kan kita sudah membuat keyakinan di kelas, tidak boleh mengganggu teman sedang belajar. Iya Bu. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, semoga budaya positif ini kita tebarkan di sekolah kita
agar murid nyaman, aman, dan senang belajar di sekolah SMP Negeri 2 Jibalo. Setelah tadi kita membahas mengenai segitiga restitusi, nah ada dua kasus yang saya praktekkan dengan murid-murid saya. Nah, ini praktek. Silakan Ibu Bapak, kasusnya apa, nanti skenario percakapannya bagaimana dan penanganannya seperti apa. Kita simak. Nah, ini skenario yang saya buat dengan salah satu murid kelas 8B. Kira di sini yang menjadi menstabilkan identitas perkataan yang mana? Oh, pantas saja. Wajar jika kamu marah dan kesal. Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, masih ingat setelah menstabilkan identitas apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Adakah di sini kata-katanya? Nah, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Terus Suci menjawab. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini ada kata-katanya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, jadi siswa karena tadi sudah membuat keyakinan di kelas, langsung dapat menyadari ya keyakinan yang dilanggar itu yang mana. Nah, dan yang terakhir kita dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi solusinya harus oleh siswa itu sendiri ya. Nah, terus di sini ada kasus 2. Kasusnya di sini ada yang sering kesiangan. Banyak ya Bu yang kesiangan? Nah, jadi kita lihat bagaimana cara penanganan siswa yang sering kesiangan. Di sini ada Ilham yang sering datang terlambat karena main HP. Kita lihat apa yang terjadi. Yang menstabilkan identitas yang mana Bapak Ibu? Nah,
berbuat kesalahan itu manusiawi. Jadi anak tidak merasa dihakimi terlebih dahulu ya. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah yang mana? Nah, dimulai dari Ilham sering datang terlambat pasti punya alasan. Jadi alasannya kita tanyakan dulu. Ternyata alasannya dia begadang main game di HP. Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan, pastilah menyadari, oh, kedisiplinanku yang saya langgar. Nah, jadi mencari solusinya tadi Ilham tidak akan begadang lagi. Terima kasih. Silakan. Sekarang saya akan membuat sesi pertanyaan. Bapak Ibu silakan bebas bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih kepada Bu Sobi atas pemaparan materinya. Pertanyaan saya yang pertama mengenai posisi kontrol guru. Tadi kan ada dipaparkan sekitar 5 ya, 5. Nah, kita tahu sama-sama ya apa yang di teori dan di praktek di lapangan sangat berbeda. Namun sesuai dengan pemaparan Bu Sobi, apakah dengan karakter anak-anak yang berbeda-beda kita sebagai guru boleh melakukan posisi kontrol guru tadi sebagai penghukum, atau memang harus
menetapkan guru sebagai manajer guru. Yang kedua masalah motivasi ya. Kalau misalnya kita lihat di lapangan memang anak-anak sekarang itu demotivasi dalam pembelajaran atau ada penurunan motivasi dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Sophie bagaimana kiat-kiat atau trik yang harus kita lakukan sebagai guru agar anak-anak itu mulai kembali tertarik. Tadi kan ada kasus anak bahwa anak malas sekolah lah yang kurang ini itu. Jadi apa yang harus guru lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi siswa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Erwin. Tadi ada 2 pertanyaan mengenai fungsi kontrol sebagai guru. Yang pertama saya akan menjawab dulu. Nah, di sini posisi kontrol sebagai guru ada berapa? Ada 5. Namun idealnya sebagai guru kita harus menjadi seorang manajer. Karena apa? Lihat dampak pada murid. Jika kita sebagai penghukum, dampaknya apa? Murid akan mengulangi kesalahan. Yang kedua, jika kita pembuat rasa bersalah, dampaknya murid akan merasa rendah diri sehingga tidak semangat lagi ke sekolah. Ya, masuk kelas malu sama temannya, malu sama guru yang lain. Yang ketiga, kalau sebagai teman lemah, murid tidak mandiri dan tergantung karena selalu dibantu oleh guru. Dan yang pemantau dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sanksi hadiah ini berasal dari apa? Motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Jadi kita harus menebalkan motivasi internal yang ada pada diri murid, bukan karena hukuman atau karena hadiah. Dan kalau posisi kita sebagai manajer, dampaknya apa? Nah, murid akan mengevaluasi dirinya. Terus bagaimana cara memperbaiki diri dari masalah yang dilakukannya. Ya, jadi idealnya kita harus sebagai manajer ya. Kita coba terapkan dulu. Apakah nanti dampaknya bagaimana kalau kita semua melakukannya? Berarti salah satunya kita sebagai guru harus kompak dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kita coba ya. Nah, jadi begitulah dampak pada murid pada posisi kontrol guru. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana cara memotivasi peserta didik? Nah, sebelum kita memotivasi peserta didik, berarti gurunya sendiri harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan, menyenangkan ya. Berarti guru harus kreatif dalam apa? Membuat metode atau model pembelajaran di kelasnya. Jangan hanya ceramah saja, tunduk jenang murid tanya. Tapi kalau kita misalkan menciptakan suasana pembelajaran berbasis apa yang sekarang dalam kurikulum Merdeka? Berdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid ya. Nanti kita asesmen dulu baik kognitifnya ataupun non kognitifnya. Dari sana kita akan menemukan oh gaya belajar murid keinginannya seperti ini gitu. Bagaimana, puas dengan jawabannya Pak Erwin? Sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan penjelasan di mana seorang guru itu ternyata idealnya tidak hanya menghukum. Mungkin untuk saat ini pengetahuan saya dengan hukuman anak tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kali. Itu tujuan saya ya, bukan untuk memarahi semena-mena. Apakah cara yang saya ambil itu dinilai salah ketika saya tidak berani menyebutkan nama anak, tapi saya menyindir saja. Saya meminta anak, jika memang kalian gaduh, silakan jelaskan di depan dan ibu akan mendengarkan penjelasan kamu di bangku.
Nah seperti itu apakah salah? Sehingga setiap belajar dengan saya, anak-anak tidak ada yang bicara, mereka yang sedikitnya fokus. Menurut saya pribadi, mungkin itu lebih baik daripada gaduh. Tapi saya ingin bertanya pada ibu, itu apakah salah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dara. Nah, posisi Ibu Dara sebagai penghukum, apakah siswa tersebut satu kali atau dua kali dalam melakukan kesalahan? Atau apakah sudah berulang kali? Sering. Berarti dalam proses menghukum tidak efektif ya, karena si siswa tidak berubah. Keefektifan dalam hukum hanya sepersekian hari, kemudian si siswa lupa lagi, berbuat kesalahan lagi. Nah itu kekurangan dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah kalau sebagai manajer, panggil siswanya yang berbuat salah, kita face to face berdua. Nah, tadi menstabilkan kamu gaduhnya di sekolah tidak apa-apa kalau gaduh. Nah, apa alasannya gaduh di sekolah? Ibu bisa memunculkan pertanyaan itu. Kenapa alasannya? Mungkin si siswa karena merasa bosan. Berarti tadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebebasan ya. Berarti, nah tidak salah, tapi kurang tepat mungkin ya. Terima kasih Bu Sophie atas waktunya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu, kebetulan saya menjadi wali kelas ya Bu ya, termasuk wali kelas yang anak-anaknya ada sebagian yang nakal gitu ya Bu. Saya mencoba tadi untuk menjadi teman, memantau, gitu ya, kontrol, tapi masih saja gitu ada anak yang tetap gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu Bu? Ini sebagai saya di sini sebagai wali kelas gitu Bu. Sebagai wali kelas apa yang harus saya lakukan supaya anak 8B yang anak tersebut contohnya si A namanya Firman aja ya gitu Bu. Susah untuk mengendalikannya. Apa yang sebaiknya saya lakukan Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ari. Selama ini Ibu Ari posisi kontrolnya sebagai teman sudah, sebagai teman atau juga sudah. Tapi apakah sebagai manajer Ibu sudah? Sudah, tapi belum lengkap ya, belum maksimal, belum menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Nanti kita coba terapkan segitiga restitusi. Lalu ada perbedaannya tidak dengan cara kita menghukum dan menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua, Ibu bisa berkolaborasi dengan orang tua. Nah, identifikasi bersama orang tua kebutuhan dasar apa yang belum dilaksanakan oleh Firman atau yang belum diterima oleh Firman, baik di rumah ataupun di sekolah. Begitu Ibu. Sama-sama. Nah, mungkin di sini saya akan membuat kesimpulan dari pemaparan tadi. Kita harus mencoba ya, khususnya untuk wali kelas, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi upayakan budaya positif itu harus diterapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik. Terus posisi kontrol kita sebagai manajer, kita coba dulu ya. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencoba. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah murid, kita menggunakan segitiga restitusi ya, seperti tadi kita stabilkan identitas, validasi dulu tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Terus penuhi juga kebutuhan murid di sekolah. Ada 5 kebutuhan dasar. Semoga dengan adanya aksi nyata
diseminasi budaya positif ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Mulai besok kita terapkan di sekolah kita, baik dalam menangani siswa ataupun di lingkungan luar sekolah. Ini bisa dilakukan. Ya. Siap Bapak Ibu? Kita berubah menjadi lebih baik. Sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan tenang bagi belajar siswa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atas waktu yang diluangkan dalam kegiatan ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Adi Putra Manik, guru mata pelajaran IPA. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif adalah yang pertama, saya mengetahui bahwa saya sebagai guru harus memiliki fungsi kontrol sebagai manajer, di mana sebagai guru kita harus mengetahui bahwa siswa itu unik-unik. Yang kedua, saya memahami bahwa dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daraika Wulandari, saya guru bahasa Indonesia. Kesan-kesan setelah saya mendapatkan ilmu dari CGP Bu Sopi Angkatan 11, yaitu saya menyadari bahwa di dalam mendidik anak itu tidak hanya dalam penghukuman dan pemberian materi, namun lebih ke pendekatan di mana kita harus memberikan rasa nyaman dan juga rasa sesal di dalam diri anak, sehingga tidak ada kesalahan yang diulang oleh si anak, namun tidak memberikan efek sakit hati ataupun hal-hal negatif untuk kedepannya, seperti trauma kepada anak, seperti itu. Jadi itulah kesan saya yang harus saya terapkan dalam mengajar, bahwa di dalam mengajar kita harus tetap memiliki rasa sayang, rasa perhatian, merangkul setiap anak walaupun mereka notabene memang melakukan kesalahan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar,
8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Alfiana dari kelas 8C. Agar terjalin rasa saling menghargai. Agar terjalin hubungan baik antara guru dan siswa. Agar saya nyaman dan aman di kelas. Agar saya lebih mandiri. Agar saya lebih bertanggung jawab.